Saat puasa walau diabetes, saya tetap jalani 3C. Batasi jumlah kalori, pilih jenis yang baik. Saya minum Diabetasol 2 kali. Sebelum tidur dan sahur. Selamat berpuasa. Dipersembahkan oleh Jumpa lagi kita di acara Kick Andy on Location. Siapa yang bisa tahu saya berada di mana sekarang? Saat ini saya berada di Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur. Menurut sebuah majalah Jerman, majalah Focus, pulau ini adalah pulau terindah di dunia. Ukurannya macam-macam. Tapi saya mulai percaya karena setelah 1 hari berada di Pulau Sumba, saya menyaksikan betapa indahnya pulau ini. Jadi bagi Anda yang belum pernah ke Sumba, harus datang. Tapi kali ini kita tidak menikmati alamnya semata-mata, tetapi juga tokoh-tokohnya. Nah, di sini ada 2 tokoh yang luar biasa. Yang pertama siapa? Bagi Anda yang sudah mengenal Sumba tentu tahu. Ada 1 tokoh yang sangat fenomenal di sini. Pater Robert Ramone. Nah, nanti kita akan cerita tentang Pater Robert, karena Pater Robert termasuk orang yang selama ini gigih berpuluh-puluh tahun memperjuangkan agar budaya di Sumba ini tidak hilang. Kemudian tokoh berikutnya adalah seorang perempuan. Dia bukan asli Pulau Sumba, datang dari Pulau Jawa, tetapi hatinya jatuh pada Pulau Sumba dan penduduknya. Apa yang dia lakukan? Luar biasa, karena lokasinya nanti akan cukup jauh. Lokasinya di tengah-tengah padang savana, dan dia melakukan sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak mungkin. Tapi toh perempuan hebat ini melakukannya. Siapa dia? Ibu kita, Maria. Nanti kita akan bertemu dengan 2 tokoh istimewa ini, dan saya yakin kita akan terinspirasi oleh apa yang mereka lakukan. Anda pasti penasaran? Apa cerita yang saya akan sampaikan kali ini? Nah, untuk itu ikuti terus Kick Andy on Location. Sumba, salah satu pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur, makin banyak dikenal orang dan menjadi tujuan wisata favorit. Keindahan alam dan kekayaan budaya menjadi daya tarik wisatawan, baik dalam negeri maupun mancanegara, datang ke pulau yang sering disebut sebagai Hidden Paradise ini. Salah satu orang yang mempunyai andil mengenalkan Sumba adalah Robert Ramone, seorang pastor Katolik berdarah asli Sumba. Sejak tahun 1992, lewat karya fotonya, Pater Robert Ramone mengenalkan keindahan dan kekayaan budaya Sumba. Karya buku fotografi yang bertajuk Sumba Forgotten Island telah tersebar ke penjuru dunia. Meski sudah banyak melakukan pameran di dalam maupun luar negeri, Pater Robert ternyata tidak berpuas diri. Ia mendirikan lembaga studi dan pelestarian budaya Sumba yang bertujuan untuk menyimpan, melestarikan, dan mengembangkan budaya dan alam Pulau Sumba. Rumah Budaya Sumba, museum kembar yang dibangunnya pada tahun 2011, menjadi tempat menyimpan berbagai peninggalan budaya Sumba. Lewat lembaganya tersebut, Pater Robert juga membantu sanggar-sanggar seni serta merenovasi sejumlah rumah adat yang ada di seluruh Sumba. Dengan semua aktivitasnya,
Pak Robert ingin menunjukkan kekayaan dan keindahan Sumba, sekaligus mengingatkan kepada masyarakat Sumba, Indonesia, dan dunia bahwa Pulau Sumba memiliki keunikan yang khas yang belum tentu ada di pulau manapun belahan dunia lainnya. Pater Robert, terima kasih nih. Saya dapat kehormatan bisa sampai di tempat ini. Boleh sekali lagi Anda perkenalkan, ini kampung apa sebenarnya ini? Dengan rumah-rumah adat yang begitu bagusnya. Ini kampung Manola, ada di Jawa Selatan, Sumba Barat Daya. Dan ada 26 buah rumah yang berdiri ini. Yang belum berdiri masih cukup banyak juga. Pak Paulus, boleh cerita ini, artinya ada berapa suku di kampung ini, terus berapa jiwa yang tinggal di sini? Jumlah total rumah kalau berdiri semua 113, berdiri baru 26. 26. Kenapa yang lain belum berdiri? Ya itu salah satunya dari faktor ekonomi, pengambilan material yang sangat jauh. Baik. Jadi untuk membangun satu rumah ini dibutuhkan berapa biaya biasanya? Sepakat kesemangatan bergotong royong membangun sebuah rumah adat itu 50 bisa. 50 bisa? Ya, kalau memang start dan nol, semua hal serba uang bisa mencapai 70-80 juta. Oke. Ini semangat gotong royong sebenarnya membuat itu jadi lebih murah ya, lebih efisien. Pater Robert, kenapa Anda mengajak saya pertama kali di tempat ini? Apa makna dari tempat ini? Bagi saya ini tempat pelestarian rumah adat, revitalisasi desa adat yang paling sukses di seluruh Pulau Sumba. Oke. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan pada tahun 2014 disyaratkan bangun 2, tapi mereka bisa bangun 9 buah rumah. Di sini semangat kegotong royongnya paling bagus, tinggi, sangat tinggi. Nah, tadinya rumah-rumahnya seperti apa? Rumah-rumahnya sudah ada yang hancur seperti bangunan yang nampak di depan mata itu, tinggal puing-puing. Belum ada atapnya itu ya? Belum ada atapnya begitu. Terus? Lalu kita tergerak hati untuk membangun. Dan ini menjadi salah satu perhatian dari lembaga kami, Lembaga Studi dan Pelestarian Budaya Sumba, untuk melestarikan rumah-rumah adat yang tersebar di seluruh Pulau Sumba. Nah, tadi Anda menganggap bahwa Desa Manola ini penting sekali, sehingga Anda mengajak saya bertemu di sini pertama kali sebagai simbol keberhasilan revitalisasi kampung dengan semangat gotong royong. Apa nilai lain yang Anda ingin sampaikan melalui desa ini? Nilai lain yang saya lihat ialah orang Manola betul-betul masih setia kepada budaya mereka. Bangun rumah, mereka tidak pernah ganti atap. Selalu dengan atap ilalang begitu. Itu satu. Lalu yang kedua, yang menarik ialah orang-orang Manola, warga kampung ini masih sangat memelihara nilai-nilai luhur tradisi nenek moyang mereka. Nah, kembali ke persoalan tadi ya, bagaimana 26 rumah yang berhasil direvitalisasi, tapi masih banyak yang belum. Dan ini terjadi di mana-mana ya. Bagaimana Anda mengembalikan nilai-nilai itu kepada masyarakat? Cara apa atau pendekatan apa yang biasa Pater lakukan? Biasanya kalau kita bangun sebuah rumah adat, pertama-tama kita katakan yang kita bangun adalah membangun jati diri. Karena apa? Karena dalam sebuah rumah adat yang dibangun, di situ ada tempat anggota suku berkumpul. Karena satu rumah adat ini tidak hanya satu orang yang memiliki, tapi ada banyak keluarga lain yang bergabung di rumah ini. Nah, dibayangkan saja kalau tidak ada rumah adat seperti ini, tidak ada tempat untuk berkumpul. Kalau ada rumah adat, di situ ada kesempatan berkumpul, dan bagi saya selalu saya tekankan ialah nilai pewarisan. Kalau berkumpul di sini, tentu anak-anak ikut juga. Dan pada saat orang tua mereka berbicara tentang tradisi, adat mereka dan lain sebagainya, anak-anak pasti mereka ada yang nyangkut juga di kepala mereka. Mereka mendengarkan ya? Dan di tempat seperti ini, ngobrolnya gitu ya? Ngobrol seperti ini.
Sumba sekarang dikenal mendunia ya. Ya. Bahkan ada hotel yang dikenal sebagai the best ya di dunia, yang terbaik di dunia. Kemudian pulau ini dianggap pulau yang terindah di dunia. Artinya kan sebenarnya apa yang sudah Anda lakukan mulai terlihat ya, terasa. Ya. Tapi mimpi Anda yang Anda ingin wujudkan, puncak dari mimpi Anda itu apa sebenarnya? Puncak dari mimpi saya ialah supaya pertama, saya ingin sekali orang Sumba, terutama generasi muda, mereka tetap hidup sebagai orang Sumba, entah dimanapun Anda berada, dengan budaya dan tradisi, tetap sebagai orang Sumba, tidak menjadi orang yang lupa budayanya sendiri, atau pura-pura lupa dan lain sebagainya. Itu secara umum. Lalu di rumah saya di Lembaga Studi Pelestarian Budaya Sumba, saya ingin sekali dia berkembang lebih baik lagi dan lain sebagainya, supaya saya bisa menolong lebih banyak lagi. Dalam arti begini, karena lembaga ini lembaga swasta yang tanpa bantuan dari siapa-siapa, dari pemerintah, hanya donatur swasta seperti Ibu Tirta dan Mas Yuri. Saya ingin dia berkembang dan dari hasil yang kita dapatkan bisa membantu untuk pelestarian budaya dan lain sebagainya. Baik, nanti ada kesempatan ya kita lihat rumah budaya nanti. Oh ya, saya undang Mas ini untuk mampir di rumah saya itu. Terima kasih banyak. Karena dengar kita ke sana ya. Ya, selamat datang. Oke. Ini sengaja dipecah. Oh, saya kira ini retak karena Ya. kenapa harus dipecah? Kalau tidak dipecah, menurut keyakinan orang Sumba, dia akan minta bagian, minta pemiliknya mati. Saya belum mau mati. Oh, Dipersembahkan oleh